Kami dari kelompok 2A yang beranggotakan saya sendiri Dian Putri Ramadhani dan saya Marsha. Saya Sofia Nanda. Kami di sini ingin membacakan materi yang berhubungan dengan antar regulasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Simak video selanjutnya. 1. Hierarki dan hubungan antar regulasi. Setiap perundang-undang dibuat menurut hierarkinya. Hierarki adalah penjenjang setiap jenis peraturan perundang-undang yang didasarkan pada asas bahwa peraturan pengundang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undang di Indonesia. A. Dasar. Peraturan perundang-undang selalu peraturan yang berada di atas. B. Hanya peraturan perundang-undang tertentu saja dapat digunakan sebagai landas yuridis, artinya hanya peraturan perundang-undang yang sederajat atau yang lebih tinggi dan berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undang yang akan dibuat. Peraturan perundang-undang yang masih berlaku hanya dapat dihapus dan dicabut, diubah oleh peraturan perundang-undang yang sederajat atau lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undang baru mengesampingkan peraturan perundang-undang lama ketika suatu peraturan perundang-undang baru dikeluarkan. Secara otomatis, peraturan perundang-undang yang sejenis sederajat yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Hierarki peraturan perundang-undang Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, jenis, hierarki, dan materi muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undang. Ketetapan MPR adalah bentuk keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. C. Undang-undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. D. Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. E. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. G. Peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah kabupaten adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama kepala daerah, bupati, atau wali kota. 2. Contoh hierarki dan hubungan terregulasi. Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan muatan materi peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Contoh, pola hierarki dan relasi antar peraturan yang serasi dapat diamati pada regulasi tentang otonomi daerah. Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 dan sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. A. Pasal 18 ayat 1 berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. B. Pasal 18 ayat 2 berbunyi pemerintahan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. C. Pasal 18 ayat 3 berbunyi pemerintahan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. D. Pasal 18 ayat 4 berbunyi
gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat 5 berbunyi, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pasal 18 ayat 6 berbunyi, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 9. Pasal 18 ayat 7 berbunyi, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 10. 1. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 meliputi A. Politik luar negeri, B. Pertahanan, C. Keamanan, D. Justisi, E. Moneter dan fiskal nasional, dan F. Agama. 2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat A. melaksanakan sendiri atau B. melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonstruksi pasal 11. 1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 2. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 3. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Pasal 12. 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pekerjaan umum dan penataan ruang, D. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, E. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan F. Sosial. 2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi A. Tenaga kerja, B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, C. Pangan, D. Pertahanan, E. Lingkungan hidup, F. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, G. Pemberdayaan masyarakat dan desa, H. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, I. Perhubungan, J. Komunikasi dan informatika, K. Koperasi usaha kecil dan menengah, I. Penanaman modal, M. Kepemudaan dan olahraga, N. Statistis, O. Persandian, P. Kebudayaan, Q. Perpustakaan, dan T. Kearsipan. 3. Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 meliputi A. Kelautan dan perikanan, B. Pariwisata, C. Pertanian, D. Kehutanan, E. Energi dan sumber daya mineral, F. Perdagangan, G. Perindustrian, dan H. Transmigrasi. Pasal 25. 1. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 meliputi A. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. C. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. D. Penanganan konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan G. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. 2. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kerja masing-masing. 3. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, gubernur dan bupati wali kota dibantu oleh instansi vertikal. 4. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati. Wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagaimana wakil pemerintah pusat. 5. Gubernur dan bupati wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. 6. Bupati wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah. 3. Sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa dan negara merupakan tugas seluruh bangsa Indonesia. Republik Indonesia, bangsa Indonesia, jika tidak menjaga keutuhan negara kesatuan bisa dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Setiap warga negara Indonesia harus menyadari pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. A. Kehidupan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat bisa berpartisipasi menumbuhkan kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi menjaga keutuhan NKRI. Adapun perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan keluarga sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan pendapat. 2. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 3. Menjaga nama baik keluarga. 4. Memasang bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 5. Sikap rela berkorban untuk membantu korban bencana alam. B. Kehidupan sekolah. Makna persatuan dalam kesatuan di sekolah adalah kesanggupan dan kemauan untuk mengutamakan atau mendahulukan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sekolah di atas kepentingan individu dan kelompok. Berikut adalah yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sekolah sebagai berikut. 1. Saling menghormati antar warga sekolah. 2. Menataati tata tertib sekolah. 3. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. 4. Menghindari perselisihan antar warga sekolah. 5. Mempelajari semangat kepersatuan dan kesatuan dengan mengkaji materi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. C. Kehidupan masyarakat. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat adalah kesanggupan dan kemauan untuk mengutamakan atau mendahulukan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di atas kepentingan individu dan kelompok atau perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. 1. Menjaga kerukunan antar warga masyarakat. 2. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 3. Suka berkorban untuk kebaikan. 4. Menghormati hak asasi warga masyarakat. 5. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. D. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kesanggupan dan kemauan untuk mengutamakan atau mendahulukan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan individu dan kelompok. Adapun perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. 1. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 2. Merasa bangga dan bertanah air Indonesia. 3. Tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, dan gender. 4. Menjaga persatuan bangsa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika.